Halo kaum rebahan, masih sibuk dengan rutinitas kalian? Kali ini saya akan menghibur kalian dengan film yang berjudul The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Di mana film ini menceritakan Ed dan Lauren sedang menyelesaikan kasus pembunuhan oleh seorang pemuda. Di mana pemuda ini adalah korban kutukan. Sehingga Ed dan Lauren harus membuktikan bahwa pembunuhan itu karena kerasukan iblis yang bernama Alcatis. Yuk langsung simak ceritanya. Tapi sebelum itu tinggalkan jejak like, komen, lonceng, dan subscribe-nya. Cerita film ini dimulai dengan latar tahun 1981. Saat Ed dan Lauren diminta untuk mendampingi penyembuhan orang kesurupan yang dilakukan oleh kolega mereka Father Golden pada anak berumur 8 tahun bernama David Gatzel, yang sudah dirasuki oleh iblis saat dia dan juga keluarganya pindah ke rumah baru. Proses penyembuhan yang dilakukan oleh Father Golden sendiri tidak berjalan mulus. Karena iblis yang ada di dalam tubuh David melawan dan menyerang Father Golden sampai membuatnya tidak sadarkan diri dan juga menyerang Ed sampai membuat dia sekarat karena serangan jantung. Sampai akhirnya Arnie, pacar dari kakaknya Debbie, pun berhasil menyadarkan David setelah Arnie menggantikan jiwa David dengan jiwanya sendiri. Iblis ini pun kemudian masuk ke dalam tubuh Arnie, dan mulai menghantui Arnie dengan menampilkan berbagai macam ilusinya termasuk sosok sebenarnya iblis ini yang dikenal dengan nama Alcatis. Dan hal ini berlanjut hingga kemudian membuat Arnie membunuh pemilik kontrakan tempat dia dan Debbie tinggal. Akhirnya pemilik kontrakan mati setelah ditusuk 22 kali oleh Arnie. Saat dia dikendalikan oleh iblis yang membuat Arnie mengira kalau pemilik kontrakan itu adalah iblis. Arnie ditangkap atas kejahatannya. Setelah Ed dan Lauren gagal membuktikan pengaruh iblis yang ada dalam tubuh Arnie, mereka kemudian melanjutkan investigasinya ke rumah keluarga Gatzel, dan akhirnya berhasil menemukan sebuah witch totem yang terbuat dari tulang binatang. Di mana menurut Kessner, mantan pendeta pada film Conjuring pertama, witch totem ini adalah benda keramat yang digunakan oleh Alcatis sebagai alat untuk memanggil iblis dalam tubuh David yang kemudian pindah ke Arnie. Totem ini sendiri kemudian ditemukan lagi oleh Ed dan Lauren saat mereka menginvestigasi kasus pembunuhan Kathy Lincoln yang dibunuh oleh sahabatnya Jessica Strong, yang ternyata memiliki witch totem ini di rumahnya. Di mana sama seperti Arnie, Jessica juga dirasuki oleh iblis yang membuatnya membunuh temannya sendiri yaitu Kathy dengan menusuknya sebanyak 22 kali sebelum dia akhirnya bunuh diri dengan loncat dari tebing. Lalu dengan bantuan dari asistennya memberikan mereka buku sihir kuno. Ed dan Lauren akhirnya mengetahui kalau witch totem ini ternyata tidak hanya digunakan untuk memanggil iblis saja tapi juga digunakan oleh Alcatis untuk memberikan fase kutukan pada para korbannya. Lauren menggunakan mayat dari Jessica untuk mencari keberadaan Alcatis. Di mana dalam fusion yang Lauren selidiki bisa melihat bagaimana Alcatis sedang menyantet Arnie untuk membuat Arnie membunuh dirinya sendiri, yang akhirnya berhasil digagalkan oleh Lauren. Tapi sialnya ini malah membuat Alcatis tahu tentang pasangan Lauren dan Ed sehingga menjadikan Ed sebagai salah satu korban dari ritualnya dengan mengirimkan witch totem kepada Ed, yang membuatnya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh David, Arnie dan juga Jessica. Lauren kembali lagi minta bantuan dari Kessner untuk menerjemahkan sisa tulisan kutukan dari Alcatis. Di mana Father Kessner bilang kepada Lauren, kalau kutukan ini membutuhkan 3 korban spesifik untuk menyelesaikan kutukannya. Seperti child yang berarti anak tidak berdosa.
love atau kekasih, dan man of God atau utusan Tuhan. Lalu Kastner tidak hanya memberitahu Lauren tentang tulisan dari kutukan itu. Kastner juga akhirnya menjelaskan kepada Lawrence kalau dia selama ini memiliki putri bernama Lola, yang dia besarkan secara diam-diam tanpa diketahui oleh gereja. Dan itu terjadi di mana Kastner sedang meneliti sekte Disciple of Fram. Hal ini kemudian juga membuat putrinya Lola jadi menaruh minat sama satanisme dan akhirnya menjadi alkatis. Kastner sendiri pun memberitahu Lauren akses ke terowongan yang membuat Lauren bisa menemukan markas rahasia dari Lola, yang membuat Kastner pada akhirnya dibunuh oleh Lola karena tindakannya ini. Setelahnya itu Ed juga akhirnya berhasil tiba di markas Lola. Kemudian Ed dirasuki oleh iblis kiriman Lola, yang membuat Ed mencoba membunuh Lauren. Namun ini akhirnya gagal. Setelah Lawrence mengingatkan Ed tentang cinta mereka, yang membuat Ed sadar dan menghancurkan altar milik Lola. Dan setelah altar itu rusak, Lola sendiri dibunuh oleh iblis yang dia panggil sebelumnya, karena dia gagal untuk menyelesaikan kutukan yang dia buat. Setelah selamat dari kutukannya, Arnie pada akhirnya dijatuhi hukuman selama 10 tahun, di mana dia hanya menjalankan 5 tahun penjara dan menikah dengan Debbie selama dia di penjara sampai sekarang. Sementara pasangan Ed dan Lauren membawa piala milik Lola ke ruang artefak mereka bersama souvenir dari kasus-kasus sebelumnya. Akhirnya film ini selesai dengan adegan Ed yang menunjukkan Lauren replika gazebo buatannya yang jadi tempat Ed juga Lawrence memulai kisah cinta mereka sampai sekarang. Demikian akhir dari video kita kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa saksikan video-video lainnya dari Dr. Movie.